Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan dasar kosinus dan formatif tesnya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar tangan. Nah, sekarang silahkan kalian pahami isi materi berikut. Kita kembali ke materi persamaan trigonometri yang ketiga, yaitu persamaan dasar tangan. Dengan memahami identitas trigonometri tangan dan fungsinya, siswa dapat menyelesaikan persamaan fungsi tangan. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ya. Kalian dengan mudah mengisi LKPD dan mengerjakan formatif tes yang diberikan. Persamaan dasar tangan, perhatikan grafik fungsi tangan berikut, yaitu Y sama dengan tan X. Sebagai contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi untuk tan X sama dengan 1. Maka kita buat garis vertikal di Y sama dengan 1. Maka terdapat perpotongan antara grafik fungsi tangan dengan grafik fungsi Y sama dengan 1. Perpotongan pertama pada X sama dengan 45 derajat, kemudian ada X sama dengan 225 derajat, yang ketiga ada X sama dengan 405 derajat, untuk X sama dengan 585 derajat, dan X sama dengan 765 derajat. Nah, untuk perpotongan di sisi sebelah kiri, yaitu di bagian negatif, ada X sama dengan min 135 derajat dan X sama dengan min 315 derajat. Dari semua titik potong terhadap sumbu Y tersebut, kita lihat polanya. Untuk X sama dengan 225 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Yang kedua, X sama dengan 405 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Yang ketiga, X sama dengan 585 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 3 kali 180 derajat. Kemudian X sama dengan 765 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 4 kali 180 derajat. Nah, untuk X sama dengan 45 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Kemudian untuk X sama dengan min 135 derajat sama dengan 45 derajat ditambah min 1 kali 180 derajat, dan min 315 derajat sama dengan 45 derajat ditambah min 2 dikali 180 derajat. Terlihat dari titik-titik tersebut dibuat suatu pola X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat, dengan K adalah bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk nilai X yang memenuhi tan X sama dengan 1 adalah diubah nilai tan yang bernilai 1 adalah tan 45 derajat. Jadi ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung unsur tan, yaitu tan X derajat sama dengan tan 45 derajat. Maka penyelesaiannya adalah
X derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat untuk K bilangan bulat. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bentuk umum dari penyelesaian persamaan tangan adalah jika memenuhi unsur tan X sama dengan tan alfa sama dengan X derajat sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Ini untuk menentukan dalam satuan sudut derajat. Kemudian bentuk yang kedua, tan X sama dengan tan alfa dengan penyelesaian X sama dengan alfa ditambah K dikali pi dengan K bilangan bulat, itu untuk satuan sudut radian. Untuk lebih memahami konsep dari persamaan dasar tangan, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X ditambah 60 derajat ditambah sepertiga akar 3 sama dengan 0 dengan interval 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama, kita buat ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama mengandung unsur tan. Langkah pertamanya yaitu tan X ditambah 60 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Nilai tan yang menghasilkan min 1/3 akar 3 yaitu tan 150 derajat. Maka tan X plus 60 derajat sama dengan tan 150 derajat. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung unsur tan, maka dapat diselesaikan dengan cara X tambah 60 derajat sama dengan 150 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk 60 derajatnya dipindah ruas ya, maka menjadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian kita cek untuk nilai K-nya. Yang pertama untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 270 derajat. Kedua nilai tersebut masuk dalam interval antara 0 sampai 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari kotangan 2X sama dengan tan 2/3 pi min X untuk interval 0 sampai 2pi. Nah, untuk bentuk tersebut kiri dan kanannya belum sama-sama memiliki perbandingan trigonometri yang sama. Jadi kotangan 2X itu harus diubah dulu menjadi tangan. Maka kita mengingat kembali relasi sudut fungsi, yaitu sudut berpenyiku dengan perbandingan trigonometrinya berubah, yaitu kotangan X sama dengan tan setengah pi dikurang X. Dilihat perubahannya dari tan menjadi kotangan karena menggunakan sudut relasi setengah pi atau 90 derajat. Kita kembali ke permasalahan awal, maka kotangan 2X dapat diubah menjadi tan setengah pi dikurang 2X. Maka kedua unsur sama-sama mengandung persamaan trigonometri tangan. Maka tangan pada kedua ruas dapat diabaikan, sehingga setengah pi dikurang 2X sama dengan 2/3 pi dikurang X ditambah K dikali pi. Dilakukan operasi dengan suku yang sama, maka dihasilkan min X sama dengan 1/6 pi ditambah K dikali pi. Untuk lebih mudahnya dibuat menjadi X sama dengan min 1/6 pi dikurang K dikali pi.
Untuk selanjutnya kita cek untuk nilai K-nya. Yang pertama, K sama dengan min 1, maka nilai X sama dengan 5/6pi. Kemudian untuk K sama dengan min 2, maka X sama dengan 11/6pi. Kita nilai untuk nilai 5/6pi dan 11/6pi dalam interval 0 sampai 2pi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 5/6pi dan 11/6pi. Dari kedua contoh tersebut dapat diketahui langkah-langkah penyelesaian dari persamaan tangen. Yang perlu diingat dalam penyelesaian persamaan trigonometri tangen yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat dengan K bilangan bulat, itu untuk kesatuan dalam derajat. Kemudian X sama dengan alfa ditambah K dikali Pi dengan K bilangan bulat untuk kesatuan radian. Dengan memahami konsep dari persamaan tangen dan contoh-contoh yang diberikan, maka dengan mudah kalian dapat menyelesaikan LKPD yang diberikan. And then we go to Google Classroom for exercise.